warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Semantik Web akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul e-commerce sarung khas Mandar atau Lipasabe berbasis website. Adapun kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Muhammad Yasir, S. Firmansyah Segaf, Muhammad Arif, dan Hasnur. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu S. Firmansyah Segaf. Baik, seperti yang kemarin kita ambil itu lipas AB, yang kita tahu itu lipas AB adalah sarung mandar yang dikenal merupakan produk memiliki nilai potensi ekonomi yang besar jika kita mengelolanya dengan baik. Sayangnya potensi ini masih berbagai kendala, terutama dalam hal pemasaran dan aksesibilitas. Kurangnya juga akses pasar membuat lipas AB sulit bersaing, sehingga diperlukan platform penjualan. Lanjut di bagian ontologi di entitas utamanya, ya tentu saja di bagian produk kita mengambil sarung mandar di pas AB-nya. Di entitas penjual, si penghasil produknya nanti. Di pembeli, yaitu konsumennya yang akan memesan barang nanti, yang akan membelinya. Transaksi di mana aktivitas pembeliannya, yaitu pembayaran semuanya. Ekspedisi di mana pengantaran paket jika ada pesanan sarung lipas AB-nya. Bahan, harga, dan stok. Di properti penjual, ada pun nama penjual, lokasi, dan kontak. Properti pembeli, nama pembeli, alamat, email. Di properti transaksinya, yaitu ID transaksi, tanggal, total harga. Di properti ekspedisinya nanti durasi pengiriman. Adapun hubungan antar entitasnya, yaitu produk yang berhubungan dibuat oleh pengrajin atau penjual, dan transaksinya nanti itu melibatkan pembeli dan pembeli. Lanjut di bagian RDF-nya. Di RDF ini untuk mandar menggunakan format RDF TTL yang mempermudah akses dan integrasi data antar sistem melalui prinsip tingkat data. Contoh yang pertama di data produknya, di data produk RDF-nya, yaitu X produk 1, skema produk, skema name, sarung mandar. Tentu saja nama yang pertamanya ini adalah sarung mandar. Kita ngambil yang pertama itu motif tobe lada. Di kategorinya itu motif tobe lada. Di materialnya yaitu katun. Di price-nya itu harganya kita mematoknya ini 150.000. Stoknya itu ada 100. Di skema manufaktur penjualan penjual. Lanjut, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri kedua, yaitu Muhammad Arif. Saya persilakan lanjutkan materi. Ya, oke. Terima kasih moderator. Kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh data penjual RDF. Yang dimana penjualnya itu skema organisasi. Untuk skema websitenya itu tokonya itu toko sarung, mandar, tope lada. Untuk skema locationnya itu di Makassar, Sulawesi Selatan, atau kita juga bisa menggantinya. Nah, terus untuk dari toko. Nah, untuk contoh data pembeli RDF-nya itu di pembeli, di X pembelinya itu kita taruhin nama skema version. Nah, untuk skema nama itu Ali Ibrahim contoh. Itu skema jalan, skema alamatnya itu skema Jalan Raya nomor 12 Makassar, Sulawesi Selatan. Kita juga bisa ganti datanya tersebut. Skema emailnya aliibrahim@email.com. Skema kontak numbernya 08123, kita bisa menggantinya juga. Nah, untuk contoh data pesanan RDF-nya, di sini contoh pesanannya itu terdiri dari kita bisa masukkan terdiri dari produk 1 dan produk kedua. Terus example-nya X-nya dibuat oleh dan pembeli pertama. Terus ditangani oleh penjual pertama. Di sini RDF-nya ditangani oleh penjual 1, dan terus tanggalnya nanti akan dimasukkan juga tanggal tanggal sesuai pesanannya, dan juga total harganya itu 200.000 tergantung dari penjualnya juga. Terus transaksinya di sini XID transaksinya kita bisa taruh juga. Di sini kita bisa pakai beberapa transaksi yang ada di perbankan ataupun di media sosial yang lainnya.
Oke, lanjut moderator. Nah, di sini kita bisa masuk dari example ulasan. Terus di sini X-nya itu oleh dari pertama kita. Nah, terus kita apa memasukkan rating bintang 5-nya tersebut, dan juga di data ulasan RDF-nya nanti di situ juga ada tercentang ataupun masuk di tanggal ulasannya sesuai dengan data ulasan dari modif sarung RDF-nya itu. Di sini ada X motif 3, terus motif sarungnya di sini motif dengan pola bunga garis yang khas berasal dari suku Binti. Dari penyampaian materi saya Terima kembali kasih. ke moderator. Untuk pemateri Terima kasih. selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Muhammad Yasir. Yang pertama itu ada query untuk mencari semua produk. Bisa dilihat di nomor 1 bahwa query ini akan mengambil semua produk yang ada di dalam dataset. Nah, pertama-tama kita harus menentukan prefixnya terlebih dahulu. Kemudian select produk. Ini berfungsi untuk mengambil data dari data produk, di mana atribut-atribut yang ada di dalamnya itu ada nama, harga, stok, dan disesuaikan dengan data apa yang diambil. Misalkan jika kita ingin mengambil nama barangnya itu sarung khas Mandar, nanti di situ memiliki nama titik tanda tanya sarung khas Mandar. Itu pun dengan yang lainnya. Itu query untuk mencari semua penjual atau mencari semua data penjual yang ada dalam website tersebut. Mengambil semua data penjual yang ada dalam dataset. Nah, mirip seperti sebelumnya, kita akses datanya yaitu dari data atribut. Kemudian where di dalamnya disesuaikan dengan data apa yang query untuk mencari semua. Sebenarnya hampir mirip dengan semuanya. Dengan query satu kemudian select nama dan kategori atribut-atributnya, sorry. Kemudian diperjelas lagi. Cari semua pesanan berdasarkan pembeli. Query ini mengambil semua pesanan yang dilakukan oleh pembeli tertentu dalam berdasarkan ID pembelinya. Berbeda dari query-query sebelumnya, di sini di dalam query-nya itu ada filter berdasarkan pembeli tertentu. Next slide. Suaranya sih. Selanjutnya, query yang kelima yaitu query untuk mencari semua ulasan dari produk tertentu yang diberikan pada produk tertentu pada ID produk. Mirip seperti query nomor 4 tadi, di sini juga ada filternya yang berfungsi untuk mengambil data ulasan berdasarkan produk tertentu. Terakhir yaitu ada query untuk mencari motif sarung yang ada dalam dataset. Seperti sebelumnya juga, ini harus didefinisikan prefixnya terlebih dahulu, kemudian select motif dan deskripsi, kemudian where diperjelas lagi di dalam sini data yang bagaimana yang dicari. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit di bagian hasil dan tantangan. Untuk hasilnya yaitu di bagian desain ontologi. Di sini ontologi berhasil dirancang dengan mencakup konsep, properti, dan hubungan antar entitas sesuai kebutuhan bidang yang dipilih. Kemudian, kedua itu pembuatan dataset RDF, di mana data berhasil disusun menggunakan format RDF yang terhubung secara semantik untuk mendukung integrasi linked data. Dan ketiga itu implementasi query SPARQL. Query SPARQL berhasil digunakan untuk mendapatkan data tertentu seperti entitas yang spesifik atau statistik yang relevan. Untuk tantangannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu kesulitan dalam mendefinisikan profil ontologi yang sesuai dengan kebutuhan domain tertentu. Kedua, pemahaman awal di mana konsep RDF dan linked data membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Yang terakhir itu merancang query SPARQL yang kompleks untuk skenario tertentu yang memerlukan pengujian yang intensif agar hasilnya sesuai. Itulah tadi pemaparan singkat tentang e-commerce yang kami pilih. Kesimpulannya itu ontologi RDF dan SPARQL saling berhubungan dalam pembangunan sistem berbasis web semantik, di mana ontologi memberikan struktur pengetahuan yang jelas dan terorganisir,
RDF digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk graf yang dapat dipahami oleh mesin, dan Sparkle memungkinkan pengambilan serta manipulasi data tersebut melalui queries yang fleksibel. Ketiganya saling mendukung dalam menciptakan sistem yang lebih efisien, yang dapat diakses dan memfasilitasi pemahaman lebih mendalam terhadap informasi yang ada, serta diterapkan dalam berbagai konteks termasuk e-commerce Lipas AB ini yang mengintegrasikan teknologi semantik untuk meningkatkan layanan dan analisis data. Ini presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.